Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami memperkenalkan sebuah studi tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam studi yang sebelumnya, kita telah sampai di pasal 27 dari Injil Matius, yang adalah kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Kita akan mulai dengan ayat 33. Kita masih mengikuti langkah-langkah sang guru dalam jalannya menuju kayu salib. Setelah kita berbicara tentang peradilan di episode sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari beberapa insiden kayu salib. Sebelum kayu salib, sang guru menghadapi banyak penderitaan oleh tangan orang banyak. Insiden-insiden kayu salib. Insiden pada jam-jam sebelumnya di mana ia telah dibuat menderita oleh tangan banyak orang, dan insiden dari jam-jam kelam di mana ia menderita oleh tangan Allah sang hakim yang adil. Semua ini akan menjadi tema di episode hari ini. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Kita akan mulai dengan membaca dari ayat 33, dikatakan, "Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku, dan mereka membuang undi atas jubahku. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia yang disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri." Mohon berikan komentar tentang tempat yang bernama Bukit Golgota, di mana Tuhan disalibkan, dan yang disebut juga tengkorak. Mohon jelaskan. Golgota atau tengkorak mungkin adalah tempat yang paling terkenal di seluruh dunia. Beberapa orang berpikir bahwa Adam dikuburkan di sana, tetapi kami dapat berkata bahwa manusia lamalah yang dikuburkan di sana. Ketika Kristus mati di atas kayu salib seperti dinyatakan dalam Roma pasal 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Wujud yang jahat manusia lama berakhir di Golgota. Golgota adalah kepala tanpa otak. Beberapa orang berkata bahwa kayu salib menunjukkan bagaimana manusia itu tanpa hati, dan saya menambahkan bahwa ia juga tidak berotak. Manusia itu tanpa hati atau otak karena ia telah melakukan kejahatan yang sangat hebat. Di tempat itu Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Dan disitulah akhir dari manusia lama. Di sana orang-orang kudus di seluruh generasi dan zaman suka berhenti dan merenungkan sebagaimana dikatakan di sini prajurit-prajuritnya menjaga Yesus. Salah satu artinya, mereka mengawasi dia. Saya percaya bahwa pada setiap hari Minggu, berjuta-juta orang tebusan memandang pada kayu salib dan merenungkan tentang dia yang disalibkan. Menyanyikan ia yang mati di kayu salib, itulah tujuannya. Saudara Yosef, dari manakah dalam Perjanjian Lama ayat ini dikutip? Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Juga mengapa Alkitab terlihat bersikeras untuk menyebutkan nubuat-nubuat Perjanjian Lama tentang penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Kristus? Kutipan ini berasal dari Mazmur pasal 22. Anda mungkin terkejut jika Anda tahu bahwa ini dikutip dalam keempat Injil.
Tidak banyak peristiwa disebut dalam keempat Injil, tetapi ini adalah salah satunya, bahwa mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Ini menunjukkan kepada kita betapa miskinnya Kristus. Ia masuk ke dunia ini dengan telanjang, sementara Ia adalah Tuhan dari segalanya dan pergi dengan telanjang juga. Tergantung di kayu salib yang hina, untuk menenun jubah-jubah kebenaran untuk kita kenakan, tatkala Ia disalibkan dengan telanjang. Jadi ayat ini dari Mazmur 16 dikutip dalam keempat Injil untuk menunjukkan pada kita betapa Ia menjadi miskin, bahwa melalui kemiskinannya kita bisa menjadi kaya. Saat sang guru di atas kayu salib dari ayat 39 sampai ayat 44, dia adalah subjek penghinaan orang banyak. Ya, Di antaranya yang dikatakan, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu." Bagian ini berakhir dengan kedua penjahat yang disalibkan bersama dengan dia, mereka mencerca dia. Saya perlu sebuah komentar tentang penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang dan para penyamun. ketika Anda membaca Mazmur pasal 22, yang kutipannya berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan yang kemudian berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ayat yang kedua. Salah satu ayat dari Mazmur ini, semua yang melihat aku Mengolok-olok aku. Oh, bagaimana mungkin dia yang dikasih Bapa dan yang disembah oleh malaikat-malaikat diolok-olok seperti dikatakan dalam Mazmur 69, aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Semua sepakat untuk mengolok-olok Kristus, bahkan mereka yang sedang berjalan melintas. Walau mereka tidak terlibat, mereka tidak merasa malu untuk mengolok-ngolok seseorang yang disalibkan. Sayangnya, iblis dengan segenap kuasanya tentu ada dalam peristiwa Golgota. Kristus menderita berbagai penderitaan oleh perbuatan manusia, termasuk penderitaan secara psikologis. Namun fakta diolok-oloknya dia oleh kedua penjahat yang sama-sama disalibkan menegaskan permusuhan dalam hati manusia. Tetapi secara bersamaan itu juga menegaskan kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus ketika ia berhembus di Golgota untuk melahirkan salah satu dari kedua penjahat sebagaimana kita pahami dari Lukas 23. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang sangat nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Tuhan Yesus menggunakan sebutan Allahku dan bukannya menyebut Bapakku? Silakan. Coba perhatikan bahwa Kristus di kayu salib mengutarakan 7 frasa. Kalimat yang pertama dan ketujuh dimulai dengan Benar. Bapakku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Namun di sini frase yang terpenting, jika saya boleh mengatakannya, mengapa? Karena itulah satu-satunya frasa yang disebutkan dalam lebih dari 1 Injil dalam Matius dan Markus. Sementara frasa-frasa yang lainnya hanya disebutkan sekali dalam 1 Injil. Tentang ayat ini, Itu adalah frasa yang di tengah. Inilah alasannya yang lain. Itulah frasa yang dicatat dalam perkataan yang tepat yang Yesus katakan dalam kata bahasa Aram sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau terjemahan bahasa Arab. Itu juga dikutip dari salah satu Mazmur kemesiasan yang terpenting, yaitu Mazmur 22 yang mungkin adalah Mazmur yang terpenting. Untuk alasan inilah frasa ini disebut. Namun pertanyaannya adalah mengapa ia berkata Allahku, Allahku? Karena sebuah alasan sederhana, karena pada saat itu ia sedang mewakili umat manusia dan para pendosa. Tidaklah pantas untuk berkata, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Bapa tidak meninggalkan anaknya, namun Allah meninggalkan Kristus yang berdiri mewakili para pendosa. Saya layak ditinggalkan karena saya telah melakukan dosa. Kristus tidak melakukan dosa apapun, namun ia menanggung dosa menggantikan saya. Dan untuk alasan itu tidaklah layak untuk berkata, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Allahku, Allahku. Ia mewakili Yosef dan setiap pemirsa yang percaya kepada Kristus. Jadi ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk menghindari kesalahpahaman, Allah sebagai Bapa tidak pernah meninggalkan sang anak ketika Kristus berkata, Bapakku. Ya, Ini adalah sebuah hubungan yang penuh dengan kasih. ya. Tetapi Allah sebagai hakim yang adil yang memandang dosa dalam diri anaknya di kayu salib, karena Kristus di sini menanggung dosa-dosa, juga merujuk Allah adalah hakim yang adil. Ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Benar sekali. Namun Bapa adalah Allah. Ia Benar adalah sekali. sama dengan yang Kristus panggil. Namun dalam situasi ini, ia adalah hakim yang adil. Hubungan di dalam kealahan berbeda dengan hubungan Kristus sebagai seorang manusia dengan Allah. Benar, ada banyak pertanyaan tentang ayat ini. Kami menerima banyak pertanyaan tentang bagaimana Tentu. ia Tentu. memanggil Allah sebagai Allahnya. Namun Anda katakan, Kristus memanggil Allah sebagai Allahnya karena ia sedang memanggil dalam sifat kemanusiaannya. Benar sekali. Dan ia tidak akan pernah mati jika tidak berinkarnasi. Benar. Terima kasih Saudara Yosef. Ya, omong-omong, maukah Anda menyebutkan ketujuh frasa yang Kristus ucapkan di kayu salib? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Matius dan Markus tidak menyebut kecuali satu frasa yang berada di tengah yang sedang kita bahas sekarang. Lukas menyebut 3 frasa, Yohanes juga menyebut 3 frase, urutannya sebagai berikut. Frasa pertama ada dalam Lukas, Bapa ampunilah mereka. Frasa kedua kemungkinan besar ditujukan kepada Maria yang diberkati, perempuan lihatlah anakmu. Ayat 27 kemudian katanya kepada murid-muridnya, Benar. inilah ibumu. Frasa ketiga dikatakannya kepada penjahat yang bertobat menurut Lukas 23. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketiga frasa ini dikatakan pada siang hari, lalu dalam 3 jam kegelapan, ia mengakhiri dengan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kegelapan adalah sebuah ekspresi bahwa Allah meninggalkannya. Meninggalkan Kristus yang adalah perwakilan dari para pendosa. Lalu frasa kelima, menurut Yohanes 19, aku haus. Frasa keenam, menurut Yohanes pasal 19, sudah selesai. Lalu ketujuh, dan frasa terakhir seperti yang sudah saya katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Baik. Ayat 49 berkata, tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Mereka pikir Yesus sedang memanggil-manggil Elia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Tentang hal menyerahkan nyawanya, apa yang bisa kita pelajari? Siapakah dia saat ia meninggal? Manusia tidak punya otoritas atas nyawanya. Namun Kristus, seperti yang kita pahami dari keempat Injil, menyerahkan nyawanya. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yang lebih mengagumkan adalah berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Kristus dengan kehendak sempurna memasuki kematian. Ryle, seorang penilik jemaat dan salah satu komentator Alkitab, mengatakan sebuah ekspresi yang indah. Tidak seorang pun dapat keluar dari ruangan ini. Semudah Kristus keluar dari seluruh kehidupan. Tidak seorang pun dari kita dapat melepaskan pakaiannya sesederhana Kristus melepaskan hidupnya ketika saatnya telah tiba. Jadi Kristus memiliki segala kuasa atas kehidupannya sendiri. Karena itu, kita melihat di sini bahwa ia mati dalam suatu cara yang asing, bahwa bahkan wali negeri Pontius Pilatus heran dan bertanya kepada kepala pasukan kapan Kristus mati dan bagaimana ia bisa mati begitu cepat. Itu karena ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia berkata, sudah selesai, lalu ia menyerahkan nyawanya. Kita perhatikan bahwa frasa ini berbeda dalam keempat Injil. Dalam Injil Matius yang berbicara tentang Kristus sebagai Raja, dikatakan memerintahkan seperti kepada kita berkata bahwa kepala pasukan membubarkan para prajurit. Perintah dari Raja. Perintah dari Raja. Sedangkan Injil Markus dan Lukas mereka menggunakan ekspresi sederhana bahwa seseorang sedang menyerahkan sesuatu kepada seorang yang lain. Namun dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa ia menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Itu adalah perkataan yang berbeda.
Jadi di sini kita melihat kebesaran Alkitab sebagai satu keseluruhan dan dalam Dan dalam inspirasi rincian-rinciannya. verbalnya. Dan dalam Alkitab inspirasi menggunakan verbalnya. kata-kata yang tepat sesuai baris dari setiap Injil. Benar sekali. Kemudian di ayat 51 dikatakan, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Dan juga bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan pun terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke dalam kota kudus, menampakkan diri pada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Apa yang terjadi ketika ia menyerahkan nyawanya dan secara khusus apa yang terjadi dengan tirai bait suci? Mohon penjelasan. Sebenarnya banyak hal telah terjadi pada saat Kristus menyerahkan nyawanya. Banyak tanda natural, lalu tanda-tanda dalam dunia yang tidak kasat mata. Lalu dalam dunia religius, untuk menjelaskan lebih lanjut tanda-tanda natural, ketika bukit-bukit terbelah, ada gempa bumi dan terang kembali bersinar, ini adalah tanda-tanda supernatural karena ada 3 jam. Kegelapan yang bukan disebabkan oleh gerhana bulan, karena saat itu sedang bulan purnama. Gerhana bulan tidak akan terjadi Pada perayaan Paskah. pada perayaan Paskah. Tanda-tanda dalam dunia tidak kasat mata adalah banyak tubuh orang kudus yang dibangkitkan dari kematian dan keluar dari kubur. Ini adalah sebuah perkataan yang sangat penting. Keluar dari kubur setelah ia bangkit. Jika Anda bertanya pada saya, apa makna dari hal ini? Itu berarti bahwa ia adalah yang pertama bangkit. Namun mungkin yang paling menakjubkan adalah bahwa tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah. Yosefus berkata bahwa tirai itu tebalnya selebar telapak tangan dan dibutuhkan 6 kerbau di setiap sisi dan mereka harus bergerak secara berlawanan supaya tabir itu bisa dirobek. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada saat itu adalah bahwa ada seorang imam yang sedang melayani karena saat itu adalah saatnya mempersembahkan korban malam hari dan pastinya ia keluar cepat-cepat untuk memberitahu para imam besar bahwa tirai telah koyak. Saya membayangkan dan berpikir bahwa mereka memberitahu si imam untuk tidak menceritakan hal tersebut. Tutup rapat seakan tidak terjadi apa-apa untuk menggenapi apa yang telah Yesus katakan pada mereka dalam Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Ketika sudah terlalu terlambat setelah kamu menyalibkan dia dan ia telah mati, mereka tahu bahwa ia adalah Allah yang bermanifestasi dalam tubuh ketika tirai itu koyak. Juga ketika ia bangkit dari kematian dan para prajurit datang, seperti akan kita lihat dalam pasal 28, kemudian mereka tahu bahwa Yesus adalah Allah yang bermanifestasi dalam tubuh, namun betapa besar kerugiannya. Itu semua sudah terlalu terlambat. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Saya punya sebuah komentar tentang tubuh-tubuh para orang kudus yang dibangkitkan dari kubur mereka, yaitu sesudah kebangkitan. Apakah mereka tetap berada dalam kubur atau keluar setelah Yesus bangkit? Mohon penjelasannya. Saya menyimpulkan dari firman Tuhan, walau beberapa orang yang tidak menyukai penjelasan ini, namun saya tidak melihat adanya problem bahwa mereka menjadi hidup, tetapi mereka tetap tinggal di dalam kubur. Ada perbedaan di dalam Alkitab antara menjadi hidup dan Benar. bangkit. Ia membuat kita hidup dengan Kristus dan membangkitkan kita bersama Dia. Jadi mereka menjadi hidup pada saat Kristus menyerahkan nyawanya. Ini menunjukkan bahwa Kristus tidak dikalahkan oleh maut, tetapi ia mengalahkan maut. Dan buktinya adalah bahwa banyak tubuh orang kudus yang telah mati menjadi hidup kembali, tetapi tidak keluar dari kubur kecuali setelah Kristus bangkit. Ini berarti seperti rujukan saya bahwa Kristus adalah yang pertama dibangkitkan. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tolong
memberi penjelasan kepada kami tentang bagaimana mereka biasa memperlakukan orang yang disalibkan. Bagaimana mereka memperlakukan Kristus setelah kematiannya? Silakan. Bagaimana mereka memperlakukan tubuh-tubuh orang yang disalibkan dengan mempermalukannya? Jika mereka disalibkan dipermalukan saat mereka masih hidup, perlakuan apa lagi yang akan mereka terima setelah mereka mati? Kristus digantung di kayu salib dengan telanjang dan dipermalukan. Adakah problem untuk menguburnya dengan sembarangan? Tidak, karena ada sebuah nubuat di Yesaya 53 ayat 9, orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Seperti inilah pemimpin utama keagamaan yang jahat telah merencanakannya. Tetapi di dalam hatinya ia ada di antara orang kaya. Ini adalah penggenapannya. Natius tidak mengabaikan fakta bahwa Yusuf adalah orang kaya untuk mengingatkan pembaca Yesaya 53 ayat 9. Dan saya berkata bahwa penguburan adalah bagian dari skenario kisah Kristus, bahwa Kristus mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan ayat-ayat Alkitab, bahwa ia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Menurut ayat-ayat Alkitab, sesuai dengan ayat Alkitab bahwa ia mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan menampakkan diri. Ada sebuah ayat penting yang berbicara tentang kematian Kristus dalam Ulangan pasal 21. Dikatakan dalam ayat 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Bukan hanya itu, tetapi menguburkan dia pada hari itu juga. Karena itu sudah pasti, para pemimpin bangsa yang jahat ini ingin meninggalkan Kristus di kayu salib sesudah kematiannya agar dimakan oleh burung-burung. Namun Allah memegang kendalinya. Jadi, ia membuat para pemimpin bangsa yang jahat itu berkenan dengan kesensitifan mereka terhadap Sabat Kudus karena Sabat sangat spesial. Meminta Pilatus untuk mematahkan kaki-kaki orang yang disalibkan, agar dapat menguburkan mereka dalam sebuah lubang yang telah mereka siapkan. Pada waktu itu, Yusuf berani meminta jasad Yesus kepada Pilatus. Anda bisa berkata bahwa Pilatus punya suatu perasaan bersalah bahwa ia telah menyalibkan seseorang yang tidak bersalah. Jadi, ia membiarkan Yusuf mengambil jasadnya dan ia menguburkan Kristus dengan hormat. Kehormatan itu datang tepat pada waktunya untuk membuktikan fakta tentang kebangkitannya. Seandainya ia dikuburkan dalam sebuah lubang, bagaimana kita akan tahu bahwa ia telah bangkit? Tapi ia dikuburkan dalam sebuah kubur yang digali dalam sebuah batu besar, dimateraikan dengan materai orang Romawi dengan penjagaan ketat. Semua itu menegaskan kepada pemirsa bahwa Kristus yang telah mati kini telah bangkit dari kematian. Benar. Sebelum kita menuju kisah penguburan dan juga penjagaan kubur, saya ingin berbicara tentang kecurigaan bahwa sosok yang telah mati itu bukanlah Kristus, melainkan hanya mirip Kristus. Karena topik ini menimbulkan terlalu banyak perdebatan dan beberapa orang memakainya untuk membuat para pemercaya baru menjadi ragu-ragu, kami mempunyai sejumlah data yang membuktikan bahwa sosok yang disalibkan adalah benar pribadi Kristus sendiri dan bukan orang lain. Bukan orang lain yang dibuat seperti Kristus. Dari saat peradilan-peradilan, di mana Kristus berdiri di hadapan rumah ibadat dan di hadapan Kayafas, Hanas, Pilatus, dan Herodes, semua membuktikan bahwa itu adalah dia. Juga para saksi mata di kayu salib. Jadi mohon beri kami beberapa bukti yang memberitahu kami siapakah Kristus itu. Pertama, Kristus tidak datang agar seseorang menggantikan dia untuk mati. Ia tidak dijatuhi hukuman mati, tetapi ia datang untuk mati, menggantikan jutaan orang yang menerima karya penebusannya. Lalu yang kedua, ibunya ada di sana menurut Yohanes 19. Mustahil bahwa ia salah melihat orang, sementara orang-orang yang mengejar dia beribu-ribu tahun yang lalu memberitahu kita bahwa itu adalah seorang yang kelihatannya mirip dengan dia. Siapa yang penampilannya seperti dia? Apakah Kristus mati? Ya, ia berkata demikian dalam Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Juga ini bukan sekedar ayat atau ide yang sekilas saja. Seluruh Alkitab didasari pada kematian dan kebangkitan Kristus. Seluruh Alkitab memberitahu kita tentang kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya kembali dengan kuasa dan kemuliaan yang sangat segera terjadi. Kita tahu bahwa ketika Kristus ditawan di taman, saat itu sedang bulan purnama. Bulan purnama. Tanggal 14 di bulan itu artinya ada terang dan mereka membawa obor.
Mereka datang untuk menawan dia sehingga mereka tidak akan salah menangkap orang. Dia dibawa ke setiap peradilan, tentu saja orang-orang akan tahu siapa Kristus itu. Juga ketika menyalibkannya, ia berbicara pada ibunya. Ia juga berbicara pada Yohanes. Jadi bukan saja ia kelihatan seperti Kristus, tetapi Alkitab mencatat, banyak nama-nama saksi mata di kayu salib Yesus. Ada banyak perempuan dan bahkan ada nama-nama saksi mata disebutkan. Kemudian jasad Yesus diturunkan dari kayu salib. Semua bukti memastikan fakta bahwa ia telah mati. Iblis benci kayu salib karena di dalamnya terdapat rahasia permukaan dirinya. Di kayu salib ia diremukkan. Jadi iblis menyiarkan berita remeh dan palsu bahwa orang yang mati itu bukan Kristus. Sementara di seluruh Alkitab didasarkan pada fakta bahwa Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Anda merujuk pada penguburan Kristus yang berada dalam posisi yang terhormat. Benar. Ada seseorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Benar. Ia sosok yang menghormati Kristus dalam penguburan. Ya. Anda memberitahu kami sebelumnya bahwa ada 2 Yusuf dalam kehidupan Kristus. Pertama ketika kelahirannya dan kemudian ketika kematiannya. Ya. Yang seorang miskin, yang lainnya kaya. Kedua Yusuf dalam kehidupan Kristus, yang pertama menerima dia pada saat dilahirkan oleh Ia adalah seorang tunangan perawan. Maria. Itu adalah tunangan Maria. Kelahiran dari seorang perawan mengacu pada Maria yang diberkati. Jadi Yusuf pertama yang menerima Kristus ketika ia datang dalam wujud manusia adalah Yusuf yang miskin. Perhatikan bahwa arti nama Yusuf adalah bertambah. Seakan-akan dengan menerima anak itu, ia sedang berkata kepadanya, akan ada banyak kemiskinan menantimu dan maafkan aku bahwa engkau lahir di sebuah palungan hewan. Ini hanyalah permulaan dan engkau masih memiliki banyak kemiskinan. Kita tahu bagaimana Kristus hidup selama 33 tahun. Ia menjadi miskin sementara sebenarnya ia kaya. Tetapi di sini pada akhir hidup Kristus dan setelah ia mati, Yusuf dari Arimatea, seseorang yang kaya, seperti dinyatakan oleh Matius 27, ia menerimanya. Itu seolah-olah ia ingin mengatakan, kehormatan, kuasa yang lebih besar sedang menantimu. Ini hanyalah sebuah permulaan. Aku akan mengubur dalam sebuah kubur, tetapi dikubur dalam sebuah kubur yang besar bukanlah akhirnya. Allah akan membangkitkanmu dari kematian dan akan meninggikanmu dan engkau akan didudukan di sebelah kanannya di surga. Engkau akan segera datang ke dunia dan setiap lutut akan berlutut oleh namamu. Apakah dengan sukarela atau dipaksa. Inilah kebesaran yang menanti Kristus. Itu diawali dengan dia dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea dalam sebuah kubur yang baru. Tuhan memberkatimu Saudara Yosef, kita masih punya bagian dari penjagaan kubur. Kita akan tunda sampai episode mendatang dan terakhir dalam Injil Matius bersamaan dengan subjek kebangkitannya. Amin. Sekarang mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Hal yang menyemangati adalah bahwa Kristus telah ditinggalkan oleh Bapa selama 3 jam kegelapan karena ia menanggung dosa-dosa saya, dan agar tidak meninggalkan saya dalam situasi apapun dalam hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Semoga Tuhan Allah memberkati. melindungimu. Pemirsa terkasih, mengenai apa yang Kristus lakukan di kayu salib, saya meminta Anda untuk membuka hati untuk gelombang kasih yang datang dari kayu salib. Bukalah hatimu karena ia membawa pesan-pesan kasih untukmu. Bukalah hatimu untuk menerima kasih Kristus. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.